Welcome back to channel YouTube Bobisan. Kali ini gue mau ngobrol tentang sedikit masalah tubuh ya, bukan puasa, bukan diet, tapi sedikit masalah tubuh yaitu frozen soldier. Ya, jadi mungkin teman-teman juga ada yang merasakan nih biasa umur 30 tahun ke atas itu sudah mulai frozen soldier ya, atau kita suka main HP jadi bisa frozen soldier, atau suka main komputer. Nah, gue dideteksi frozen soldier itu sekitar tahun 2008 ya, jadi mulai sakit gitu ya, mulai gerak tuh mulai sakit ya. Nah, sejak gue puasa kan gue suka lari ya, lari aja tuh sakit. Jadi begitu gue latihan beban bench press gitu ya, nah itu sakit banget tuh, sampai sakitnya nggak kira-kira. Jadi kalau tidur aja ya, tidur aja sakit. Tidur bangun, kebangun malam-malam tuh sakit banget, nyut-nyutan ya, nyut-nyut. Nah, gue ke dokter syaraf ya, bukan dokter saraf. Syaraf sama saraf itu beda ya katanya. Jadi ke dokter syaraf itu di USG dulu pertama. Di USG dilihat, oh iya nih ada radang nih. Lalu dicek lagi di sini ada otot yang sudah mulai sobek katanya, ya kan. Nah, ini mesti gimana dok? Jadi mesti disuntik dengan steroid. Steroid itu anti radang ya. Jadi bukan steroid itu bukan cuma buat gedein badan, enggak ya, tapi buat di kesehatan kedokteran itu buat anti radang. Jadi disuntik pakai USG. Jadi di USG sambil disuntik ya, suntikannya masuk aja, jarumnya kelihatan tuh ya, disuntik ya. Itu enak sekitar 2 hari sampai 1 minggu tuh langsung enak. Ada minum obat juga ya, jadi minum obat selama 1 minggu. Itu obatnya untuk anti radang dan untuk melemaskan otot. Nah, selama 6 bulan tuh enak kalau nggak latihan beban. Tapi begitu gue latihan beban, baru 2 bulan tuh udah sakit lagi, sakit banget ya. Nah, akhirnya gue suntik lagi. Jadi sebelum 6 bulan sudah suntik lagi, waktu itu sudah 4 bulan deh. Nah, dokternya bilang paling cepet tuh 4 bulan. Kalau enggak nanti lama-lama kamu punya tulang rusak, sendinya rusak gitu kalau kita terlalu sering suntik ya. Memang sih solusi yang cepat banget kalau disuntik tuh langsung enak gitu loh. Nah, karena gue takut disuntik lagi ya, bukan takut disuntiknya, takut efek sampingnya. Jadi gue pikir mesti gimana ya, masa gue pengen fitness, pengen nge-gym, pengen latihan beban, jadi nggak bisa ya kan, gara-gara gue sakit ini, persendian ini. Apakah ini halangan buat gue gitu ya. Tapi gue mikir, aduh ini mesti gue dobrak, halangan ini mesti gue runtuhkan. Jadi ibarat kata di depan gue ini ada tembok ya, gue mesti runtuhkan tembok itu. Gimana caranya ya? Gue cari solusi, eh, akupuntur ya. Pertama akupuntur sambil diterapi, lalu gue juga ke tempat tukang urut ya, diurut ya, tetap nggak berhasil. Sampai gue juga beli alat pemanas. Jadi kalau kalau kalian tahu alat Aitera ya, nah itu ngebantu banget pada saat sakitnya, ditembak panas gitu sampai melepuh ini gue kulitnya. Tiap malam sehari 2 kali, bukan cuma tiap malam, sehari 2 kali. Itu ditembak sekitar 10 menit ya, itu sampai melepuh, panas panas banget, panasnya sampai ke dalam ya. Itu mendingan gitu loh. Nah, terakhir yang gue temukan itu, gue lagi sliding reel ya sama YouTube Short ya, itu ketemu cara latihan. Jadi cara latihannya tuh kita seperti ini, tangannya nih begini nih, di tembok ya, di tembok kita merapat di tembok, lalu kita gerak-gerak begini. Nah, ternyata enak ya. Nah, gue coba lagi dengan beban 2 kilo kiri kanan, barbel 2 kilo main gitu ya. Nah, itu enak sampai gue bisa beban 5 kilo. Dan setelah 2 minggu gue realize, ih kok gue nggak sakit lagi gitu ya. Nah, gue coba latihan bench press. Latihan bench press masih ada sakit, masih ada sakit di sini ya. Jadi gue bebannya nggak boleh berat dulu. Bebannya cuma 5 kilo ya, bench press 5 kilo. Kebayang nggak sih bench press 5 kilo, mau punya dada bidang begini nih ya kan ya. Jadi pelan-pelan ya, jadi pelan-pelan sampai gue bisa 5 kilo. Jadi gue main begini 5 set, per setnya repetisinya 10. Sekarang kalau lagi nggak terlalu capek ya, gue bikin di 10 set. Jadi kalian lihat ya, seperti apa latihannya. Gue udah rekam waktu gue lagi di gym. 5 set kali 10 repetisi. Lakukan tanpa beban terlebih dahulu, lalu tambah beban secara bertahap. Boleh dilakukan sesering mungkin. Gerakan ini juga bisa untuk pemanasan sebelum latihan beban. Kalau tanpa beban untuk melancarkan persendian.
kalau pakai beban untuk membangun otot di sekitar persendian dan juga bahu. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang punya masalah frozen shoulder juga bisa dapat solusinya dengan cara latihan seperti tadi ya. Pelan-pelan mungkin tanpa beban dulu dengan begini sehari beberapa kali ya 10 repetisi 10 repetisi. Nah, sampai kalian pakai beban. Kenapa mesti pakai beban? Karena gini loh. Ingat gak pada saat gue bilang dokter bilang ini ada otot yang sobek. Nah, otot sobek itu tidak bisa dibenarkan ya, tapi kita bisa melapisi. Jadi kayak baju sobek kita lapisin dengan misalnya nggak bisa dijahit lagi baju sobeknya, kita tambel dengan kain lagi. Nah, otot ini juga bisa ditambel lagi dengan otot yang baru. Jadi kita mesti bangun otot di daerah sini supaya dia nyambung lagi ya, supaya kuat lagi. Jadi otot yang sobek udah biarin aja, nanti bangun otot baru supaya lebih kuat lagi. Nah, sekarang gua kondisinya kiri kanan nggak ada frozen shoulder, nggak sakit lagi. Kalian mesti harus dari sekarang, dari usia sedini mungkin untuk latihan ya, supaya ini kepake, sendi sini kepake. Tidak ada kata telat ya, mau kalian umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kalian bisa mulai ya. Jadi mulai pelan-pelan dulu, jangan pakai beban. Kalau sampai kalian nggak bisa pakai beban, nggak apa-apa. Jadi nggak usah dipaksa, yang penting kalian lakukan latihan seperti ini. Oke, semoga vlog ini bermanfaat ya. Jangan lupa di share ke teman-teman yang membutuhkan. Thank you.